Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Pagi hari Selasa. Langsung aja gua ingin news update. Beberapa ada yang request di kolom komentar. Ada update terbaru dari Fabrizio Romano terkait dengan beberapa pemain yang dihubungkan dengan Manchester United. Tentu saja di beberapa news update dari video gue juga sudah sempat gue singgung, tapi karena ada beberapa yang request, oke langsung aja. Kabar pertama tentang Marko Arnautovic dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, memang betul ada minat dari Manchester United untuk mendatangkan Marko Arnautovic. Sang pemain memimpikan untuk bisa bermain di Manchester United. Erik ten Hag, Steve McLaren pernah bekerja sama di FC Twente 2008-2009, tapi dari pihak Bolonya, Marco Di Vaio dan juga Sinisa Mihajlovic kalau tidak salah mengatakan kalau sang pemain tidak dijual. Sang pemain merupakan kunci dari Bolonya. Memang betul raihan gol dari Marko Arnautovic di Bolonya musim lalu cukup impresif. Musim ini pun juga diproyeksikan akan tetap menjadi pilar utama dari Bolonya. Namun ya kita tidak tahu ya, artinya di sepak bola ya gue juga nggak tahu di sepak bola akan seperti apa, apakah akan nanti akhirnya tetap di Bolonya atau pindah ke Manchester United atau seperti apa. Yang jelas Fabrizio Romano mengatakan sang pemain memimpikan untuk bisa bermain mengidamkan untuk bisa bermain di Premier League bersama dengan Manchester United. Yang tidak kalah pentingnya yaitu juga bagaimana publik Italia, dikabarkan oleh Fabrizio Romano, jurnalis dan lain-lain, ini sama sekali tidak menduga kalau Manchester United berminat untuk mendatangkan Marko Arnautovic, bahkan sudah mengajukan tawaran pertama walaupun ditolak, angkanya sekitar 9-10 juta euro dikabarkan ya, tapi ditolak karena selama ini Benjamin Sesko tentu saja yang lebih dikait-kaitkan dengan Manchester United, pemberitaannya pun juga cukup banyak. Nah, ini juga merupakan kejutan bahwasannya Manchester United mengajukan proposal untuk seorang Marko Arnautovic walaupun sekali lagi masih ditolak. Lalu kabar kedua tentang Adrien Rabiot. Manchester United dikabarkan berminat, ini juga dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Juventus dikabarkan tidak akan keberatan untuk melepas sang pemain karena memang diproyeksikan untuk dijual oleh Juventus. Kabarnya kontraknya akan tersisa 1 tahun lagi, jadi ya tentu saja Juventus ingin mendapatkan sesuatu dari Adrien Rabiot. Dikabarkan sekarang negosiasi ini lebih terkait dengan personal terms, walaupun belum ada kabar atau update ya tentang kesepakatan yang sudah diraih oleh Juventus dan Manchester United terkait dengan Adrien Rabiot. Karena biasanya sebelum ke personal ya kedua klub ini setuju dulu, tapi mungkin ya ini asumsi gue karena memang Juventus memproyeksikan memang akan dijual dan mungkin harganya sendiri ya kurang lebih oke lah ya bagi Juventus karena mungkin harga tidak mungkin tidak didiskusikan antara kedua tim ini. Gue agak belibet ya. Namun dikabarkan oleh Fabrizio Romano lebih ke personal term sekarang ini. Nah, agen dari Adrien Rabiot di mana ibunya sendiri ini dikabarkan bukan orang yang mudah untuk bernegosiasi. Dikabarkan ada beberapa klub yang disebut oleh Fabrizio Romano berusaha untuk mendatangkan Adrien Rabiot dari Paris Saint-Germain, Barcelona termasuk. Kalau tidak salah, gue lupa, kalau salah tolong gue dikoreksi ya. Di video tersebut menyebutkan juga AS Roma kalau nggak salah, tapi gue nggak yakin. Yang jelas Barcelona itu gue dengar, namun gagal. Kenapa? Ya itu tadi tidak bisa mencapai kesepakatan personal terms. Nah, sekarang bagaimana dengan Manchester United? Apakah personal terms ini akan bisa disepakati antara pihak dari Adrien Rabiot dan Manchester United? Setelahnya baru nanti mungkin akan ada kesepakatan antara Juventus dan juga Manchester United, yang sekali lagi gue ulangi, dari pihak Juventus tidak ada masalah sama sekali, nampaknya akan mulus-mulus saja. Lalu Benjamin Sesko ini juga dikabarkan di update di video tersebut sudah hampir pasti tidak akan kemana-mana, akan tetap stay di Red Bull Salzburg. Untuk musim depan akan ke Red Bull Leipzig.
Nilainya berapa? Luar biasa, dikabarkan 25 sampai 30 juta euro, kurang lebih segitu ya nilainya. Sementara di media kabar-kabar sebelumnya ketika Manchester United berminat, angkanya di angka sekitar 55 juta euro. Jadi ada gap sekali. Apakah karena sesama Red Bull Group? Bisa jadi demikian. Nah, yang menarik adalah bukan hanya Manchester United yang dalam tanda kutip gagal mendapatkan Benjamin Sesko, tapi juga Chelsea, karena Chelsea juga berminat untuk mendatangkan pemain ini. Nah, keadaannya bagaimana? Keadaannya dijelaskan oleh Fabrizio Romano. Timo Werner ini akan kembali ke Red Bull Leipzig dari Chelsea. Jadi mulai musim depan akan bermain karena perpindahannya secara permanen, dan akan seterusnya ya. Artinya bukan cuma musim ini, musim depan pun juga tetap akan di Red Bull Leipzig karena ya perpindahannya secara permanen. Benjamin Sesko musim ini berada di Salzburg, musim depan akan ke Leipzig. Nah, yang menarik adalah Christoph Nkunku. Christoph Nkunku musim ini masih di Red Bull Leipzig, tapi musim depan diproyeksi akan meninggalkan klub. Walaupun baru saja memperpanjang kontrak, tapi ada release clause di sana. Artinya kalau ada apa namanya, ada angka di sana yang kalau ada peminat menebus angka tersebut maka akan dilepas. Oleh karena itu Fabrizio Romano mengatakan Timo Werner is the present and the future, artinya untuk masa sekarang dan untuk masa depan. Lalu Benjamin Sesko is for the future, untuk masa depan. Dan Kunku nampaknya memang diproyeksikan akan dilepas oleh Red Bull Leipzig. Jadi ini kondisi ketiga penyerang tersebut dikaitkan dengan Red Bull Leipzig. Lalu ada informasi tambahan yang mungkin akan ada ya pengaruhnya sedikit ya ke Manchester United, yaitu adalah Bernardo Silva. Ini Barcelona dikabarkan sangat berminat, bahkan akan berancang-ancang untuk mengajukan proposal. Tapi Barcelona masih mengikuti dulu bagaimana update dari Frenkie de Jong, karena ini akan sangat erat terkait. Xavi Hernandez sangat berminat dengan Bernardo Silva. Bahkan dikabarkan oleh Fabrizio Romano, ini salah satu hal yang diimpikan atau diidamkan oleh Xavi Hernandez untuk memiliki Bernardo Silva di skema permainannya. Namun sekali lagi situasinya akan sangat tergantung dengan Frenkie de Jong, apakah Frenkie de Jong akan lepas atau tidak. Oleh karena itulah belum ada proposal resmi dari Barcelona ke Manchester City terkait dengan Bernardo Silva. Lalu ada pemain lain masih terkait dengan Barcelona, yaitu adalah Pierre-Emerick Aubameyang dan juga Memphis Depay, di mana dikabarkan oleh Fabrizio Romano hanya salah satu ini yang akan dilepas. Sementara Memphis Depay masih berdiskusi, masih bernegosiasi untuk bisa lepas dengan gratisan dari Barcelona. Dan dia juga hanya menginginkan bermain di top clubs. Tentu saja satu klub yang masih dikaitkan yaitu adalah Juventus. Belum ada klub lain. Cuman menurut gue ini cukup menarik bagaimana situasi dan keadaan Barcelona. Kenapa menurut gue menarik? Ya tentu saja ada Frenkie de Jong di sana, dan Frenkie de Jong ini sekarang sedang dalam proses ya. Menurut gue untuk kemungkinan meninggalkan Barcelona. Manchester United sudah deal dengan Barcelona 80 juta, tapi dari sang pemain masih sama situasinya, masih ingin stay, tapi menolak untuk memotong gajinya. Dan dengan segala situasi finansial yang ada di Barcelona, tentu saja pergerakan-pergerakan pemain baik itu yang akan diproyeksikan datang seperti Bernardo Silva ataupun juga yang akan lepas, salah satu Pierre-Emerick Aubameyang atau Memphis Depay, ini juga menurut gue satu dan yang lain akan ada keterikatan. Apakah keterikatannya secara tebal maupun tipis? Nah itu dia opini gue. Gue pikir di video sebelumnya gue sudah ngobrol ringan tentang Adrian Rabiot dan juga Arnautovic. Bagi gue kalau kedua pemain ini memang ada di skema Erik ten Hag, ya in Erik ten Hag I trust. Gue juga ingin melihat bagaimana Erik ten Hag bisa meramu kedua pemain tersebut yang tentu saja banyak kontroversi. Adrian Rabiot bagaimana di Juventus penampilannya so-so, belum lagi sejarah cederanya yang juga cukup sering. Arnautovic 33 tahun, sudah beberapa tahun terakhir tidak bermain lagi di Premier League karena pindah dari Premier League ke Liga China. Lalu sekarang terakhir bermain di Serie A walaupun musim lalu cukup bagus. Belum lagi ada kasus rasisme masa lalu juga kan yang terjadi dengan Arnautovic ini. Jadi segala hal ini menurut gue sangat menarik. Tentu saja di kabar minatnya Manchester United kepada kedua pemain ini.
kurang lebih demikian kabar update terbaru dari Fabrizio Romano. Belum ada deal mengenai kedua pemain ini maupun juga pemain lain. Jadi gue juga masih menunggu update-nya, dan nanti insya Allah kalau ada kabar selanjutnya gue akan update di Football United ringan amatiran ala gue. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.